Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok Jasa Titip. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan IA kami terkait layanan jasa titip menggunakan pendekatan design thinking dan tools yang digunakan adalah Optimal Workshop dengan metodenya ialah Model Delphi Card Sorting dan Pretesting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asagiri Ramadan dan nanti ada rekan saya yang lainnya ada Akhirul Fitria, Ade Adriansyah, dan Aji Priambodo. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu arsitektur informasi? Arsitektur informasi adalah suatu desain terstruktur dari kombinasi pengaturan, pelabelan, pencarian, dan sistem navigasi dalam suatu situs web. Pentingnya arsitektur informasi berkaitan dengan scope, cost, and time. Nah, apa itu jasa titip? Jasa titip atau lebih dikenal Justip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan traveling, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain, dalam artian konsumen. Pesatnya perkembangan teknologi, maraknya penggunaan media sosial, serta sifat konsumtif masyarakat Indonesia yang relatif tinggi, melatar belakangi pertumbuhan minat masyarakat melakukan bisnis Justip. Nah, melihat fenomena tersebut, kami merancang arsitektur informasi untuk situs jasa titip yang berpusat pada kemudahan pengguna dalam menemukan informasi yang dicari dan user experience yang lebih baik. Nah, rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana rancangan arsitektur informasi untuk situs web jasa titip. Yang kedua, komponen apa saja yang perlu ditinjau dalam merancang arsitektur informasi untuk situs web jasa titip. Nah, yang ketiga, tools apa saja yang digunakan dalam proses perancangan arsitektur informasi untuk situs web jasa titip. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, menghasilkan sebuah produk berupa website jasa titip menggunakan design thinking. Yang kedua, merancang arsitektur informasi website menggunakan metode card sorting. Yang ketiga, menganalisis tingkat usability pada media yang dihasilkan menggunakan tree testing. Nah, untuk targetnya sendiri ada 2. Yang pertama, membuktikan bahwa dengan metode design thinking yang berfokus kepada user research dapat meningkatkan usability dan findability suatu situs web. Yang kedua, serta target pengguna yang akan didekati ialah pengguna yang sering mengunjungi situs web penjualan daring, elektronik, dan sejenisnya. Selanjutnya, saya di sini Aji Priambodo Santoso akan menjelaskan terkait metodologi dan riset yang telah kami lakukan. Metodologi berikutnya yaitu adalah generatif dan evaluatif, di mana metodologi ini digunakan untuk merancang arsitektur informasi dari hasil user research yang dilakukan. Yang di sini, metode yang
kami gunakan itu adalah hybrid card sorting untuk generatif, di mana di sini adalah untuk memetakan keterangan letak menu dalam situs web atau organizing dengan tool optimal sort. Lalu selanjutnya adalah navigation using thesauri, di mana di sini melakukan pelabelan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang terdaftar pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk labeling. Lalu yang berikutnya adalah retesting, yaitu metodologi evaluatif, di mana metode ini memungkinkan untuk melihat seberapa baik user berinteraksi dengan menu dan navigasi yang ada, sehingga user itu dapat menemukan item yang ada di dalam website. Di sini tool yang kami gunakan adalah Triject. Berikutnya adalah tahapan pengerjaan dalam rancangan arsitektur informasi ini. Inisiasi dari permasalahan dengan menggunakan metode design thinking tadi. Berikut adalah hasil proses design thinking yang telah kami lakukan. Berikut adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Kami tampilkan 4 sampel, di antaranya akan saya contohkan di sini salah satunya Aziz. Aziz di sini adalah seorang mahasiswa yang setelah kami melakukan wawancara, ternyata Aziz ini adalah orang yang menyukai salah satu e-commerce, contohnya Bukalapak, karena di sini Bukalapak menggunakan bahasa Indonesia yang mudah ia pahami. Lalu berikutnya di tahapan define, di sini kami memaparkan sistem yang akan kami rancang, yaitu jasa titip. Setelah kami paparkan bagaimana kami ini, Aziz memberikan tanggapan bahwa dia mengharapkan di sini aplikasi jasa titip ini dapat menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik, nah, dan juga menggunakan istilah-istilah yang lazim dipahami oleh masyarakat. Sehingga di tahapan berikutnya, di tahapan ideate, kami sebagai perancang sistem diharapkan dapat merancang dan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dengan beberapa istilah yang lazim digunakan di e-commerce yang sudah ada. Sehingga dari contoh tersebut, tahapan gaining empathy, define, ideate, itu diulangi ke setiap responden yang ada. Sehingga dari hasil wawancara yang sudah ada itu, kami bisa mengambil kesimpulan bagaimana sistem kami yang harus dirancang, sehingga sesuai dengan target user. Oke, nama saya Muhammad Ade. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aji. Oke, yang sekarang ini adalah penentuan komponen arsitektur informasi dan justifikasi serta hasil rancangannya seperti apa. Untuk komponen yang pertama yaitu adalah organizing. Untuk menentukan komponen organizing ini, kami mengambil dari hasil interview yang kami lakukan. Berdasarkan hasil interview, user kita ini sangat menginginkan ketika dia mencari barang atau ingin menemukan sesuatu yang diinginkan itu lebih mudah, seperti halnya yang dia lakukan di Shopee. Karena user kita ini memang sudah sangat familiar dengan e-commerce yang lain seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi kita menyusun organisasi menu ini sangat kita miripkan dengan e-commerce yang sudah ada seperti Shopee dan lain-lain tadi ya. Jadi untuk skemanya kita menggunakan skema ambiguitas dengan pendekatannya top down. Jadi struktur ambiguitas ini akan mengkelompokkan atau menyusun konten berdasarkan fungsi atau proses yang sama. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan top down ini, kita akan menyusun menu berdasarkan seperti hierarki. Jadi menu itu akan di breakdown lagi menjadi lebih detail, dan detail ini akan menjelaskan menu yang di atasnya. Seperti itu. Dan metode yang kita gunakan untuk melakukan organisasi menu ini adalah modified build cart sorting. Oke, selain itu dalam menentukan bahasa dalam organisasi menu ini, kita menggunakan bahasa Indonesia karena user kita ini malah lebih familiar dengan bahasa Indonesia, dan menurutnya bahasa Indonesia itu lebih mudah dipahami daripada bahasa lainnya seperti bahasa Inggris. Oke, dan hasil dari organisasi sistemnya itu menjadi seperti ini. Oke, di sini adalah organisasi sistemnya, ada titip domestik, titip internasional, panduan titip, dan tentang titip. Oke. Dan selain itu, untuk mempermudah user dalam menemukan suatu barang, ketika dia tidak menemukan barang tersebut, kita membuat fitur namanya buat pesanan baru di sini. Jadi ini adalah kayak exit atau kayak cara terakhir lah untuk gimana caranya si user ini bisa menemukan barang favoritnya dia. Di sini ada pertama ada buat pesanan baru di sini,
Lalu tinggal klik aja di sini buat pesan barunya, masukkan nama produk, pilih kategorinya apa, merek, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah labeling. Ketika kita menentukan konsep label pada desain yang kita buat, kita menggunakan konsep label navigation system, label as heading, dan iconic. Hal itu dikarenakan responden kita atau user kita itu memang sangat merujuk dengan Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia memang karena dia sudah familiar dengan website-website tersebut. Dan ketika kita perhatikan, website-website tersebut menggunakan konsep label seperti tadi, navigation system, label as heading, dan iconic. Bisa di sini untuk pembuktiannya, di sini dia menggunakan iconic, ada navigation system juga, ada iconic juga, label sini, dan di sini juga ada beberapa pembuktian yang lainnya juga. Oleh sebab itu, dari hasil analisis kita membuat label untuk UI kita menjadi seperti ini. Oke, di sini ada label as navigation system, ada label as heading di sini domestik dan internasional, dan juga ada iconic label di sini. Oke, yang selanjutnya adalah komponen untuk navigation. Jadi untuk komponen navigation ini kita menggunakan basisnya itu drop down panel dan sudah dievaluasi juga dengan 3D testing. Jadi inilah yang akan kita evaluasi hasil sorting kita seperti ini, dan jika dilihat dari hasil 3D testingnya di sini, kita memberikan 3 task, yaitu melakukan penitipan barang, mengetahui apa itu titip, dan juga menjadi agen jadi titip gitu. Untuk melakukan penitipan barang, kita mendapatkan semua user itu bisa melakukannya dengan baik gitu, hampir 100%. Untuk mengetahui apa itu titip itu ada 86%, dan untuk menjadi agen titip itu ada 57%. Dari hampir semuanya itu, mostly semuanya ini udah bisa melakukan tasknya itu dengan baik. Dan ini adalah hasil dari perancangan komponen navigation kita. Di sini adalah drop down panel berdasarkan cart sorting dan 3D testing tadi, dan di sini kita juga menambahkan banner karena dari merujuk Shopee atau e-commerce lainnya juga, mereka itu menggunakan banner untuk mempermudah si user ini mengakses menu utama atau menu yang paling ditonjolkan di websitenya dia. Jadi memang banner ini fungsinya adalah untuk mempermudah user dalam menggunakan menu yang kita tawarkan, yaitu menu utama kita untuk beli barang di titip ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Sagiri. Pada aspek selanjutnya ada aspek findability, yang mana di sini ketika kami merancang struktur menu dan navigasi yang telah dibahas sebelumnya, kami menginginkan bahwa semua komponen, semua informasi ataupun semua item yang terdapat dalam sistem dapat dengan mudah ditemukan oleh pengguna ketika ingin menggunakannya. Jadi kemudahan itu didapat bagaimana? Yaitu dengan pada saat kita memberikan task dan mereka dapat menyelesaikannya dalam kurun waktu yang tempo yang cepat ataupun dalam kurun waktu yang singkat. Serta goals yang kedua adalah bagaimana handling ketika pengguna menginputkan kata kunci barang dan sistem menampilkannya berdasarkan query terinput. Nah, salah satu metode pengukuran kami adalah 3D testing, yang mana di sini dapat juga digunakan untuk mengukur kecepatan user dalam menyelesaikan tasknya. Nah, task yang diberikan di sini antara lain adalah mendaftar menjadi agen titip, mengetahui cara kerja titip, dan melakukan transaksi. Dari task yang telah diberikan, agregat waktu keseluruhan koresponden menyelesaikan task tersebut adalah sebesar 14,54 detik atau ya kurang lebih setara dengan 15 detik. Yang mana dari hasil ini untuk menyelesaikan keseluruhan task ataupun tugas yang diberikan, hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa findability kami juga sudah mumpuni karena kemudahan task, karena kemudahan pencarian dengan task yang diberikan. Lalu selanjutnya adalah pada slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana kolom pencarian atau search bar dapat digunakan sebagai media untuk mencari item atau barang pada website ini. Oke, di sini adalah slide selanjutnya. Di sini adalah salah satunya muncul kolom pencarian. Di sini ada search bar, yang mana ketika pengguna menginputkan atau mengetikkan query, salah satu ini contohnya adalah off-white query diinputkan, maka di sini akan ditampilkan barang yang memiliki kata kunci serupa.
ataupun mengandung kata kunci serupa, yaitu adalah converse, Chuck Taylor, X of Y. Ini adalah salah satu juga komponen vulnerability yang kami rancang pada sistem informasi ini. Oke, selanjutnya adalah penjelasan keterkaitan antara user, aspek user, konten, dan konteks. Oke, pada aspek user dengan padanan 5W1H, kami menjelaskan bahwa pengguna dari sistem ini adalah golongan ataupun masyarakat yang sering menggunakan online shop dan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Dan diharapkan hadirnya sistem ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka ketika akan melakukan kegiatan yang mana skopnya adalah tentang jasa titip. Lalu di mana dan kapankah sistem ini dapat diakses? Karena ini adalah kami pertama ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat dimanapun dan kapanpun, terutama audiens kami adalah orang yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia, maka sistem ini tersedia secara online dan bahasa sistem yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan bagaimana pengguna mengakses sistem ini? Ya, itu tadi masih harus secara online penggunaannya dan intuitif, serta sistem ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna yang ingin melakukan transaksi jasa titip. Lalu pada aspek konten, di sini pengguna atau yang akan dijaring adalah pengguna yang acap kali menggunakan online shop ataupun e-commerce. Tapi skopnya di sini adalah terkait layanan jasa titip, sehingga konten yang dibangun harus mengakomodir kegiatan tersebut. Nah, di sini konten yang ditawarkan apa saja sih? Nah, konten yang ditawarkan adalah fokusnya adalah tentang layanan jasa titip, yang mana di sini ada dua entitas yang berpengaruh, antara adalah pembeli ataupun pengguna, lalu kedua adalah agen jasa titip itu sendiri. Dan kami juga harus mengelola bagaimana tatanan manajemen konten yang seperti apa yang mempermudah kegiatan tersebut. Lalu di mana dan kapankah konten tersebut dapat diakses? Konten yang dirancang kami dapat diakses pada layanan jasa titip yang dikembangkan saat ini, yaitu titip. Lalu bagaimana konten yang dirancang dapat mempengaruhi user experience? User experience dapat terpengaruhi atau terpuaskan ketika konten yang dibangun memenuhi goals yang ada. Goals yang ada adalah bagaimana transaksi akan layanan jasa titip dapat terpenuhi dari sisi pengguna ataupun dari sisi agent. Dan mengapa konten yang dirancang diperlukan? Ya, supaya kita tidak bias kemana-mana, jadi harus memenuhi kebutuhan pengguna layanan jasa titip. Lalu pada aspek konteks masih sama seperti aspek konten kurang lebih. Di sini konteks yang dihadirkan adalah tentang e-commerce dengan fokus skopnya adalah jasa titip. Lalu konteks yang dirancang pun juga harus mengakomodir kegiatan jasa titip, dan selebihnya semua konten konteks yang dibangun harus mengakomodir seluruh kegiatan jasa titip yang ada. Jadi aspek user, konten, dan konteks memiliki kesinambungan ataupun satu kesatuan yang mana kita harus mengetahui skop user kita seperti apa, lalu membangun konten dan konteks yang berkesesuaian dengan sifat pengguna kami. Oke, selanjutnya untuk demo prototype akan dijelaskan oleh saya dan Ade. Di sini kami menggunakan Figma dan Marvel sebagai tools untuk membangun prototype secara visualnya. Yang mana kalau untuk research kami menggunakan tools Optimal Workshop, dan untuk pengembangan prototype menggunakan Figma dan Marvel. Nah, di sini saya akan menjabarkan bagaimana organizing dan labeling yang digunakan pada layanan kami, layanan jasa titip. Di sini terlihat bahwa di bar paling atas terlihat ada navigasi. Di sini organizing yang digunakan adalah berbasis ambiguitas dengan skemanya adalah task. Di sini kita menggunakan pendekatan top down, yang mana semakin dalam pengguna menelusuri web akan semakin rinci informasi yang diberikan. Ini adalah salah satu konsep dari organizing yang digunakan. Dan kita juga di sini ada footer,
navigation bar-nya juga sama, menggunakan skema, ada struktur ambiguitas dan task. Serta di sini terlihat bahwa highlight di sini ada titik domestik, titik internasional, yang mana labeling yang digunakan pun adalah, kalau di sini terlihat bahwa semua labeling yang ada dari nama titik domestik, titik internasional, panduan titik, tentang titik menggunakan bahasa Indonesia karena pangsa ataupun target user kami adalah masyarakat Indonesia. Di sini termasuknya adalah label as a heading, label as a navigation system. Lalu di sini ada di bawah bar banner, tepatnya ada label titik domestik dan label titik internasional, yang mana ini termasuknya adalah label as a heading. Dan kami juga menggunakan iconic label. Di sini iconic label seperti kita lihat bahwa ada logo icon Monas di sini di bagian titik domestik, yang mana ini logo Monas identik dengan logo Kota Jakarta, tapi kami juga mencantumkan label Jakarta sebagai bagian untuk membantu bagaimana memperjelas ikonik label yang sudah ada. Lalu di sini titik internasional, seperti kita ketahui bahwa menara kembar Petronas identik dengan Malaysia. Lalu Australia dengan gedung Keong Sydney-nya seperti itu. Jadi kami menggunakan labeling, terdapat 3 macam: labeling seeding, labeling iconic label, dan label as a navigation system. Serta tadi sudah dijelaskan bahwa organizing-nya adalah ambiguity, dengan strukturnya adalah task, dan pendekatannya adalah up and down. Mungkin untuk bagian organizing dan labeling cukup sekian. Selanjutnya untuk bagian navigation dan vulnerability akan dijelaskan oleh adik-adik. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan prototipenya. Di sini ada website titiknya. Oke, di sini ada beberapa yang akan saya presentasikan, seperti bagaimana cara membuat trip atau menjadi agen di titik ini. Ada kita melakukan transaksi di trip, kita menitip barang di trip, dan juga saya akan menunjukkan beberapa menu-menu yang ada di trip ini. Oke, di trip ini, di titik ini. Yang pertama kita coba untuk melakukan transaksi dulu, yaitu kita mencoba nitip barang di titik. Oke. Pertama di sini ada beberapa pilihan, ada tombol search jika kita memang ingin mencari kota atau barang yang memang kita sudah tahu barang apa atau kota apa. Atau tidak, kita bisa dikasih pilihan juga di sini, titik domestik, titik internasional, panduan titip, dan juga ada tentang titik di sini. Oke, karena saya ingin menitip barang, saya akan mencoba ingin menitip barang dari kota Jakarta ya. Di sini tinggal klik aja Jakarta di icon ini. Nah, di sini nanti akan ada pilihan kota-kotanya yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya dari Jakarta yang pulang ke Bandung, jika memang rumah kita di Bandung. Dan di sini kita juga bisa memfilter trip kita. Kita misalnya memasukin kota tujuannya apa dan kota asalnya apa dan lain-lain. Tanggal berangkat dan tanggal pulangnya juga bisa difilter dari sini. Oke, saya akan mencoba untuk dari Jakarta ke Bandung. Oh ya, selain itu ada juga detailnya nih, kayak tempat tujuannya apa dan juga kota lainnya itu apa. Apakah dia hanya menuju ke Jakarta atau tidak gitu. Di sini ada tanggal pulangnya juga, diklik aja. Di sini nanti tinggal pilih aja nih pesanannya mau yang mana. Kalau kita klik ini nanti akan masuk ke keranjang. Contoh saya mau beli sepatu ini ya, karena memang saya suka sepatu ini. Nah di sini kita tinggal masukin aja catatannya apa dan masukkan ke keranjang. Oke, tinggal kita cari barang yang lain nih. Misalnya kita tidak menemukan barang yang kita inginkan, kita bisa menggunakan pesanan baru. Di sini kita tinggal masukin aja nama produknya apa foto produknya, harganya, dan lain-lain. Tinggal tambah titipan seperti itu. Oke, jika kita mau langsung chat atau nanya-nanya dulu, bisa mulai melakukan percakapan di sini. Nanti akan langsung dihubungkan ke WhatsApp. Oke, selanjutnya jika memang semua barang sudah kita pesan, sudah kita pilih, kita tinggal masuk ke keranjang kita. Nah, di keranjang kita ini ada detail barang-barang yang sudah kita pesan dan tinggal kirim permintaan ke titip dan selesai. Selanjutnya adalah dengan kita menjadi agen di titip ya. Pertama tinggal klik aja nih request titip. Buat trip, sorry. Oke. Nah, buat trip ini kita tinggal masukin aja nih nama lokasi jasa titip kita di mana, kota asal kita dari mana, tanggal berangkat, tanggal pulang, dan lain-lain. Tinggal buat trip aja. Oke, selesai.
selanjutnya adalah kita akan mencoba mengenalkan nih menu-menu yang ada di tip ini berdasarkan komponen-komponen dari arsitektur informasi. Dari komponen pertama, misalnya aku mau navigation. Untuk navigation di sini kita menggunakan drop down panel di sini. Oke. Navigation utamanya ya, pakai navbar juga dan ada drop down di sini. Dan juga kita menggunakan banner ini sebagai menu utama kita agar user ini lebih mempermudah ketika mengakses menu utama atau fitur utama kita itu beli barang atau nitip barang. Klik aja nanti ada pilihan kota-kota atau negaranya. Dan selain itu saya juga akan menjelaskan tentang findability dari website ini. Jadi di sini kita berusaha sekeras mungkin untuk mempermudah user dalam menemukan menu-menu yang ada dalam website kita. Contohnya aja kita memberikan semua label pada setiap icon yang kita gunakan. Contoh di sini ada buat trip, ada request titip juga, dan lainnya. Di sini kita menggunakan semuanya label agar user ini paham, lebih mudah paham ketika icon tersebut dilengkapi dengan label. Di sini juga ada titip domestik, kita lengkapi label, ada kota-kotanya juga kita lengkapi label, dari kategori juga kita lengkapi label juga, dan lain-lainnya ya. Itu untuk findability-nya. Dan juga untuk menu utama kita taruh di bagian atas dari website ini. Jadi ketika user melihat website langsung, pertama kali melihat website yang dilihat oleh user, dia langsung tahu kira-kira jadi website ini tentang apa. Jadi dia langsung bisa menemukan menu-menu utamanya langsung ketika dia melihat website untuk pertama kalinya di sini. Karena menu-menu utama itu kita taruh di atas sini semuanya. Contoh di sini ada titip domestik, titip internasional, di sini ada buat trip juga, dan di sini ada beberapa kategori dari trip tersebut. Sini ya, kota-kotanya. Oke, sekian dari saya untuk presentasi prototipe ini. Akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih Ade untuk penjelasannya. Mungkin cukup sekian penjelasan ataupun pemaparan dari kami, dan berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk keperluan citasi pada laporan dan penelusuran research kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana Bapak ada pertanyaan, dapat senang hati kami akan menjawabnya pada grup lain yang tersedia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi.